Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryana Zulma, NIM 119118, kelas HKID. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penilaian UTS dari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Tugasnya yaitu untuk mereview dari materi sejarah peradilan Islam pada masa pra-Islam sampai dengan peradilan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu sejarah peradilan Islam pada masa pra-Islam. Peradilan pertama, sebenarnya peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini pada saat Nabi Adam alaihissalam, baik saat di surga atau setelah beliau dan Siti Hawa turun ke bumi. Proses peradilannya berlangsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa peradilan pertama tersebut adalah peristiwa pemakanan buah huldi yang berakibat pula bagi syaitan dengan imbalan kekekalan di neraka. Peradilan selanjutnya terjadi ketika anak-anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil mengalami pertikaian. Pada waktu itu Nabi Adam berperan sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja bentuk peradilan belum dapat dikatakan sebagai peradilan karena manusia pada saat itu masih sangat sedikit sekali. Selain itu pula, masa itu belum dikenal istilah hakim dan tugas-tugasnya beserta undang-undangannya. Selanjutnya, peradilan bagi bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Peradilan bagi bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para hakim. Qadhi merupakan orang yang diangkat negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang ketiga, peradilan masa bangsa Arab pra-Islam. Gambaran tatanan kehidupan bangsa Arab sebelum Islam adalah menganut kesukuan atau qabilah, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, mengenal hierarki sosial yang kuat dan kedudukan perempuan yang cenderung direndahkan. Hukum rimba juga merupakan salah satu hukum yang dianut bangsa Arab saat itu hingga tidak ada kenyamanan hidup. Masa itu juga disebut dengan masa kegelapan, di mana kezaliman, penindasan, kebodohan, serta segudang permasalahan lainnya terjadi pada bangsa Arab. Dalam bidang hukum, bangsa Arab sebelum Islam menggunakan hukum adat sebagai hukum dengan berbagai cara dan bentuknya. Yang keempat, peradilan pada masa jahiliyah. Peradilan pada masa ini memiliki sistem mapan, namun mereka pada tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing kabilah atau suku. Hukum balas dendam yang biasa dilakukan oleh suku-suku Arab pada masa pra-Islam menjadi jalan keluar kasus-kasus pidana, terutama terkait dengan pidana kematian jiwa. Kenyataan justru seringkali menyebabkan semakin runcingnya sebuah persoalan yang berkepanjangan suatu kasus. Ketika itu, hakim atau qadhi adalah orang pilihan antara mereka atau orang yang ditentukan oleh kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Bahkan pemilihan hakim atas kesepakatan dua orang bersengketa untuk mendapatkan keputusan yang bersengketa mendapatkan keputusan dengan keinginan bersama kedua orang tersebut. Lalu keduanya datang ke tempat hakim, kemudian menyebut qada sebagai hukuman. Sedangkan qadhi mereka sebut hakam, dan setiap kabilah memiliki hakam sendiri dan hukuman. Bagi mereka tidak ada yang berdiri sendiri kecuali bagi suku Quraisy. Macam-macam peradilan di masa jahiliyah. Badan hukum atau lembaga kehakiman.
Badan ini dipegang oleh Banu Saham, yaitu suatu golongan di antara golongan-golongan Quraisy. Badan Ihtikan dan Qur'ah atau paranormal dan undian. Dalam suatu kondisi, kaum jahiliyah terbiasa menyelesaikan kasus ataupun masalah mereka dengan mendatangi paranormal, para dukun, dan tukang ramal yang diyakini masyarakat Arab waktu itu kelebihan pengetahuan perihal rahasia-rahasia gaib melalui ketajaman firasat atau melalui kongsi dengan jin. Dewan Muzalim. Dewan ini mungkin ditiru bangsa Arab dari bangsa Persia. Sesudah timbul persengketaan antara As ibnu Wail dengan seorang lelaki penduduk Zahid, suatu daerah di tanah Yaman. Dewan Muzalim adalah pra-arbiator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan persengketaan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang mengalami suatu permasalahan, maka ia dapat bersengketa kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu lama dan mencari tempat tertentu pula. Dalam Islam sejak awal, peradilan merupakan sebuah sistem yang selain mencakup proses peradilan atau arbitrasi, itu sendiri mencakup hal-hal lembaga lain yang saling mendukung satu sama lain. Dalam diskursus jurisprudensi Islam yang berkembang kemudian, istilah qada atau yang berarti peradilan secara umum dikenal pula istilah hisbah dan al-mazalim. Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah. 1. Penetapan hukum. Penetapan hukum pada masa Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Periode Rasulullah pada waktu itu telah mewariskan nas hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, mewariskan sejumlah asas-asas penetapan hukum yang menyeluruh serta memberi petunjuk kepada sejumlah sumber dan dalil-dalil untuk menentukan hukum. Periode Rasulullah SAW terdiri atas 2 fase, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Masing-masing fase tersebut memiliki corak dan karakteristik masing-masing. Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah bertindak langsung sebagai seorang qadi atau pemegang otoritas jurisdiksi. Beliau menjalankan tugasnya dengan baik dalam memutuskan berbagai persoalan yang terjadi pada zaman itu. Putusan Nabi dalam menyelesaikan masalah merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam Al-Quran. Terkadang Rasulullah SAW dalam memutuskan suatu perkara menggunakan ijtihad beliau ketika tidak ditentukan nasnya secara eksplisit dalam Al-Quran. Ada 4 perangkat hukum yang dijadikan panduan bagi qadi dalam memberikan hak kepada yang menerimanya. Yang pertama, ikrar atau pengakuan, yaitu pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwaan terhadap dengan jujur. Yang kedua, bukti, yaitu kesaksian para saksi. Yang ketiga, sumpah, yaitu pernyataan yang hikmat diucapkan pada waktu memberi keterangan janji atas nama Allah dengan menggunakan huruf qasam. Yang terakhir, penolakan, yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. Yang ketiga, contoh kasus dan penyelesaiannya. 1. Beberapa kasus putusan peradilan pada masa Rasulullah. Yang pertama, perkara keluarga. Perkara keluarga berhubungan dengan keluarga atau ahwal asyasyah seperti hubungan suami istri, mahar, nikah, talak, rujuk, li'an, alwat, penyusuan anak, wasiat, waris, dan nafkah. Yang kedua, hukum perdata. Perkara perdata adalah perkara perselisihan hubungan antara perseorangan atau subjek hukum dengan suatu yang perseorangan atau
subjek hukum yang lain mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan dan dalam lapangan. Contohnya permasalahan perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya. Selanjutnya perkara pidana. Perkara pidana yaitu tindak pidana yang pelanggarnya diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Contohnya pada saat itu adalah pada saat pencurian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pemotongan tangan seorang perempuan Bani Mashum yang mencuri sebagai pelaksana kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Para hakim di zaman Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu-satunya pemegang otoritas jurisdiksi saat itu. Namun beberapa riwayat ada menunjukkan bahwa Nabi pernah menunjuk beberapa orang sahabatnya untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan tertentu. Di antaranya, satu ada Hudzaifah ibnu al-Yaman al-Abs, yang kedua Amr bin As, yang ketiga Mu'az bin Jabal. Selanjutnya Uqbah bin Amir al-Juhaini, Maqil ibnu Yasir, Ali ibnu Abi Thalib, Utab bin Asib di Mekah, Al-Ala al-Hadrami ke Bahrain. Delegasi Qadi juga diutus untuk persoalan-persoalan tertentu. Peperangan misalnya, Rasulullah pernah memerintahkan Sa'ad bin Ubadah sewaktu perang Abwah bin Sa'ad bin Madhum tatkala perang Buat. Selanjutnya yang kelima ada Uwaimir bin Amir untuk wilayah Madinah, Syuraih bin Harits al-Kindi untuk Hufah, Abu Musa al-Ash'ari al-Basrah bin Utsman bin Qais bin Abi al-As untuk wilayah Mesir. Untuk penyelesaiannya, kasus pada saat itu adalah salah satu contohnya kasus yang diselesaikan oleh Rasulullah sewaktu terjadinya perselisihan di kalangan masyarakat Madinah dan menetapkan hukuman terhadap pelanggaran perjanjian. Untuk materi yang ketiga yaitu peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar. Ada beberapa kasus peradilan pada masa ini menghasilkan keputusan pula terjadi di Madinah, Mekah atau di kota-kota lainnya. Adapun keputusan-keputusan hukum tersebut adalah: 1. Keputusan qisas. 2. Keputusan nafkahnya orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, keputusan ketahanan yang disyariatkan. Yang keempat, keputusan hukum jilid. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Contoh-contoh ijtihad Umar bin Khattab dalam menetapkan hukum adalah: 1. Pengurangan had bagi pencuri. Pidana atau hukuman yang diancam terhadap pencurian menurut hukum pidana Islam adalah hukuman had, yaitu potongan tangan sebagaimana Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Yang kedua, talak 3 atau dengan satu lafaz. Yang ketiga, hukum ta'zir. Yang keempat, hukuman terhadap orang yang meminum minuman keras. Tidak dijumpai naskah dalam Al-Quran. Tetapi terdapat dalam hadis Rasulullah yang artinya dari Ibnu Abi Urubah, dari Danasi dan Husaimi bin Munsiri dari Ali. Rasulullah telah menjilid orang yang meminum khamar sebanyak 40 dera, dan Abu Bakar pula menjilid pula sebanyak 40 kali dera, sedangkan Umar mencukup pula sebanyak 80 kali dera. Yang terakhir, tindak pidana perzinahan. Selanjutnya yang ketiga ada Utsman bin Affan. Setelah resmi terpilih menjadi khalifah, Utsman dalam melaksanakan roda pemerintahannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Dalam pidato pembaiatannya, beliau memang menegaskan akan meneruskan kebiasaan dari pendahulunya. Dalam pidato pembaiatannya, Utsman mengingatkan beberapa hal, agar umat Islam tidak selalu berbuat baik kepada sesuai kemampuan.
agar umat Islam jangan terperdaya kemewahan hidup dunia, agar umat Islam mau mengambil iktibar pelajaran dari masa lalu, dan sebagai khalifah beliau akan melaksanakan perintah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Khalifah yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Selama Ali memerintah, beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang cukup berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Di antara lain ada yang pertama, penundaan pengusutan pembunuhan Utsman. Alasan adanya penunduhan tersebut karena kondisi pemerintahan saat itu masih labil. Yang kedua, mengganti pejabat dan menaati administrasi. Yang ketiga, munculnya gerakan operasional. Langkah awal yang dilakukan Khalifah Ali setelah terpilih menjadi khalifah adalah dengan menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar yang menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibawa Utsman kepada kerabat menjadi milik negara. Materi yang keempat adalah peradilan Islam pada masa dinasti Umayyah. Pada masa ini, Al-Qadhi dikenal dengan Al-Mizan Al-Qadai atau organisasi kehakiman, di mana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan kekuasaan politik. Ciri khas peradilan pada masa Bani Umayyah adalah hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak nas atau ijma. Ketika itu mazhab belum lahir, belum menjadi pengikat bagi putusan-putusan hakim pada masa itu untuk berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lembaga peradilan itu pada masa belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusan-putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa-penguasa sendiri dari sudut lain. Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang menyeleweng garis-garis yang ditentukan. Pada zaman Bani Umayyah ini, pengangkatan kodi-kodi yang bertugas di ibu kota pemerintahan adalah khalifah, sementara kodi yang bertugas di daerah diserahkan pengangkatnya kepada yang di daerah. Wewenang seorang hakim hanyalah untuk memutuskan hukum suatu perkara, namun yang melaksanakan hasil putusan tersebut adalah khalifah atau orang pemerintahan untuk melaksanakannya. Selanjutnya, materi kelima, peradilan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri, atau yang jabatannya disebut waziraat. Sedangkan waziraat itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan presidensil, yaitu wazir yang hanya membantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah, dan waziraatul tafwidi atau parlemen kabinet, lembaga kodi dan kudo. Pada masa Daulah Abbasiyah, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab yang lainnya. Dengan demikian, syarat hakim harus mujtahid sesudah diadakan. Kemudian organisasi kehakiman juga mengalami perubahan, antara lain telah diadakan jabatan menurut umum atau kejaksaan, di samping telah dibentuk instansi di Awan Qadi Al-Qadha. Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Hakam Al-Sultaniyah merinci 10 tugas kekuasaan yudikatif, antara lain 1. Memutus atau menyelesaikan perselisihan. Yang kedua, membebaskan orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, serta memberikan sanksi yang salah. Yang ketiga, menetapkan penguasaan harta benda yang tidak ada bisa menguasai sendiri. Yang keempat, mengelola harta wakaf. Yang kelima, melaksanakan wasiat berdasarkan syarat bahwa memberi wasiat dalam hal yang diperbolehkan oleh syarat dan tidak pelanggarnya. Yang keenam,
menikahkan gadis-gadis dengan orang-orang sekufu atau selevel jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah masuk usia menikah. Yang ketujuh, melaksanakan hudud kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedelapan, memikirkan kemaslahatan umat dengan melarang segala gangguan di jalan dan di halaman rumah. Yang kesembilan, mengawasi para saksi dan pegawainya serta memilih orang yang mewakilinya. Yang kesepuluh, menegakkan kesamaan di depan hukum. Secara umum, wewenang badan-badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif adalah Al-Qadha, Al-Hisbah, Al-Mazalim, Al-Mahkamah Asy-Syariah. Selanjutnya, yang terakhir ada materi peradilan pada masa Utsmani. Peradilan pada masa Turki Utsmani sebelum Tanzimat, yaitu pada tahun 1300 sampai 1839 Masehi. Tanzimat merupakan suatu zaman atau periode penggalakan peraturan-peraturan dan perundang-undangan di kerajaan Turki Utsmani dalam rangka pembaharuan. Pada masa sebelum Tanzimat, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan sultan pada masa kepada kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Sultan atau khalifah adalah kepala negara yang sekaligus pula sebagai kepala agama. Untuk sultan mengangkat pejabat-pejabat resmi yang mempunyai keahlian dalam bidang kenegaraan dan keagamaan. Secara rinci, pejabat kelembagaan-kelembagaan yang ditetapkan oleh sultan dapat dilihat sebagai berikut. Kelembagaan dalam bidang hukum dan peradilan. Al-Qadi, dalam kursi kewenangannya yang lebih khusus terbagi pula Qadi tertentu yang dibawahi atau dikepalai oleh Qadha al-Qudat ialah 1. Qadi biasa atau qadi yang berwenang menangani perkara-perkara sipil tetapi bukan perkara militer. Yang kedua, qadi al-jun atau qadi al-askari, yaitu qadi yang berwenang dan mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara di lapangan militer. Yang ketiga, nadir al-maddalim, yaitu pejabat kehakiman yang menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut kewenangan penyelewengan pejabat pemerintahan atau peradilan tata usaha negara. Terus setelah al-qadi ada syurtah. Secara konkret tugasnya ialah mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan kriminal, memeriksa pelanggaran-pelanggaran hukum, dan penghimpun orang yang bersalah. Adapun bentuk peradilan pada masa ini antara lain adalah yang kedua ada peradilan Islam pada masa Turki Utsmani pasca Tanzimat, yaitu pada tahun 1339 sampai 1924 Masehi. Munculnya Tanzimat dilatar belakangi oleh kesadaran bangsa Turki Utsmani akan ketertinggalannya dibanding bangsa Eropa. Pemuka-pemuka pembaharu zaman ini ialah Mustafa Rashid Pasha dan Sultan Mahmud Sadid Rifat Pasha. Ide-ide mereka dalam memajukan Turki Utsmani adalah antara lain 1. Pengadaan undang-undang dan peraturan-peraturan. Sultan dan pembesar-besaran negara harus tunduk pada undang-undang dan peraturan-peraturan negara haruslah negara hukum. Yang kedua, harus ada kesejahteraan rakyat dengan peningkatan bidang-bidang pertanian dan perdagangan. Yang ketiga, ada hak-hak rakyat dijamin dan keadilan harus ditegakkan.
Realisasi pembaharuan dimulai dengan diumumkannya Piagam Gulhan pada tanggal 3 November 1839 Masehi. Kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Piagam Humayun pada tahun 1856 Masehi. Gerakan ini terjadi pada masa Sultan Abdul Majid pada tahun 1839 sampai 1186 Masehi. Putra Sultan Mahmud III. Piagam Gulhan berisikan beberapa bentuk perubahan pada masa Turki Utsmani, yaitu 1. Terjadinya ketentraman hidup, harta, kehormatan, dan warga negara. Yang kedua, peraturan mengenai pemungutan pajak. Yang ketiga, peraturan mengenai kewajiban dan lamanya dinas militer. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.